Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran tema. Kita belajar tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana cara tubuh mengolah makanan. Kita belajar pembelajaran 2 dan pembelajaran 3 ya. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapa, kami ucapkan terima kasih atas berkat-Mu kepada kami semua. Berkatilah kami dalam pembelajaran ini dari awal hingga akhir nanti. Semoga yang kami terima dalam pembelajaran hari ini bisa kami cerna dengan baik. Dan berkatilah teman-teman kami yang ada di sekitar kami, keluarga kami, dan guru kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan belajar. Yang pertama adalah kita belajar IPA. Kita belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Bahasa Indonesia kita akan belajar ciri-ciri iklan dan bahasa iklan. Kemudian SPDB kita akan belajar ciri-ciri tangga nada mayor dan ciri-ciri tangga nada diatonis minor. IPS kita akan belajar interaksi sosial. Pembelajaran 2, muatan bahasa Indonesia, kita belajar ciri-ciri bahasa pada iklan. Iklan dibuat secara menarik dengan menampilkan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan tujuan iklan. Bahasa yang digunakan bersifat persuasif atau mengajak. Tujuannya agar masyarakat atau konsumen tertarik dengan pesan yang disampaikan iklan tersebut. Oleh karena itu, kalimat yang digunakan adalah kalimat persuasif ya. Ciri-ciri kalimat persuasif adalah sebagai berikut. Pertama, bersifat mengajak. Kedua, biasanya menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo dan marilah. Ketiga, ditulis secara menarik. Keempat, diberi rima agar orang-orang yang membaca atau mendengar akan selalu mengingatnya. Kalimat-kalimat umum yang dipergunakan oleh bahasa iklan. Di sini ada contoh gambar iklan makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Iklan yang kedua, makanan sehat bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Ketiga, kata-kata dalam iklan yang ketiga, cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dan rasa yang dahsyat. Nah, kalimat-kalimat yang digunakan dalam bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Pembelajaran 2, muatan IPA KD 3.3 dan 4.3 adalah organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Manusia memerlukan makanan sebagai sumber energi. Makanan diolah di dalam tubuh menjadi zat-zat penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan manusia terdiri atas organ-organ tertentu dan fungsinya masing-masing. Perhatikan gambar berikut. Mulut adalah tempat makanan dihancurkan. Kemudian, kerongkongan adalah saluran penghubung antara mulut dan lambung. Lambung adalah tempat pencernaan makanan dengan bantuan enzim. Kemudian, usus halus adalah tempat penyerapan sari-sari makanan. Usus besar adalah tempat penyerapan air. Sisa penyerapan usus halus
dan membuang zat-zat sisanya. Anus adalah saluran pembuangan sisa pencernakan. Pencernakan adalah proses melumatnya makanan yang semula kasar menjadi halus. Makanan yang dicerna menjadi sari makanan dalam bentuk yang lebih sederhana. Dengan demikian, sari-sari makanan lebih mudah diserap oleh tubuh. Proses mencernakan makanan manusia melibatkan alat-alat pencernakan seperti gambar ini tadi ya. Nah, ini gambarnya ya tadi, organ pencernakan pada manusia. Pencernakan manusia dibagi menjadi dua, yaitu pencernakan makanan secara kimiawi dan pencernakan kimiawi secara mekanis. Pencernakan kimiawi yaitu adalah pencernakan makanan yang melibatkan enzim. Sedangkan pencernakan mekanis adalah pencernakan makanan dengan bantuan gerakan alat pencernakan. Sistem pencernakan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semulanya bentuknya kasar dapat berubah menjadi lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim tadi ya. Nah, dalam hal ini enzim pencernakan dapat mempermudah proses pencernakan sari-sari makanan. Selain itu, sistem pencernakan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, keberadaan sisa-sisa makanan ini tadi dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Berikut ini adalah proses pencernakan manusia. Proses yang pertama adalah masuknya makanan ke mulut. Kedua, setelah masuk dalam mulut, kemudian mengalami proses pengunyahan makanan dengan menggunakan bantuan gigi. Dan setelah itu kita menelan makanan di kerongkongan. Setelah itu, proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Proses penyerapan sari-sari makanan yang tadi di usus halus. Kemudian pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Nah, proses pencernaan makanan pada manusia meliputi beberapa tahap. Yang pertama adalah ingesti. Ingesti itu tadi adalah proses memasukkan makanan ke mulut. Kemudian mastikasi adalah proses pengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Kemudian deglutisi itu adalah proses menelan makanan di kerongkongan. Kemudian digesti yaitu adalah proses pemecahan makanan dari kompleks yang menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dan dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Kemudian absorpsi yaitu adalah proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Kemudian ada defekasi yaitu proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui anus. Tangga nada, ada tangga nada mayor, ada tangga nada minor. Perhatikan, pelajari tangga nada lagu di bawah ini. Ini ada lagu Maju Tak Gentar. Ciptaannya adalah C. Simanjuntak. Nah, lagu tangga nada mayor ini dinyanyikan dengan bersemangat dan riang gembira. Nah, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Sebaliknya, lagu bertangga nada minor dinyanyikan dengan tempo lambat dan sedih, dan bertangga nada minor biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Perhatikan tangga nada minor. Pelajari lagu tersebut dan nyanyikan nanti dengan bersama teman-temanmu ya. Ciri-ciri tangga lagu dengan nada mayor yaitu adalah lagunya tadi bersifat yang gembira, kemudian terdengar semangat,
umumnya diakhiri dengan nada do. Sedangkan ciri-ciri tangga nada minor yaitu adalah lagunya bersifat sedih, terdengar kurang bersemangat, umumnya diawali dan diakhiri dengan nada la. Untuk pembelajaran IPS tentang interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Interaksi sosial yaitu adalah hubungan sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Perhatikan gambar di sini, ini adalah interaksi antara nelayan dengan lingkungan saat dia melaut. Hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi harus terjadi di dalam suatu interaksi. Nah, tahukah kalian manusia tidak hanya berinteraksi dengan sesama manusia, tetapi juga bisa interaksi dengan manusia dan lingkungannya seperti gambar tadi ya. Nah, interaksi antara manusia dan lingkungan hidup di sekitarnya terjadi secara alami. Masih ingatkah dalam kegiatan ekonomi? Seperti berbagai kegiatan ekonomi masyarakat banyak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan alam sekitar, seperti gunung, sungai, rawa, dan pantai. Nah, interaksi ini tadi bisa dilakukan dengan lingkungan hidup ya. Contoh jenis interaksi. Interaksi yang dilakukan misalkan yang pertama adalah menangkap ikan di laut. Interaksi lingkungan hidupnya adalah nelayan dengan laut karena nelayan mengambil ikan yang ada di laut. Nah, selain itu nelayan memanfaatkan angin untuk berlayar. Kemudian interaksi sosialnya adalah nelayan dengan nelayan, nelayan dengan pedagang ikan, nelayan bersama menangkap ikan dan menjualnya kepada pedagang di pasar ikan. Kemudian interaksi yang dilakukan lagi adalah bekerja bakti membangun jalan kampung. Itu interaksi antara manusia dengan tanah yang digunakan untuk membangun jalan. Interaksi sosialnya adalah interaksi antar warga masyarakat yang ikut bergotong royong dalam membangun jalan. Berarti ini bisa individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Kegiatan menyiram tanaman di rumah. Interaksinya adalah interaksi manusia dengan tumbuhan dan juga air. Interaksinya sosial antara anggota keluarga. Kemudian penghijauan hutan, interaksi antara manusia dengan tumbuhan dan interaksi manusia dengan tanah. Interaksi sosialnya adalah interaksi antar warga yang ikut dalam kegiatan penghijauan tersebut. Kemudian ada lomba panjat pinang. Interaksi antara manusia dengan tumbuhan, pohon pinang, dan tanah. Interaksi di antara peserta lomba yang saling berebut untuk mendapatkan hadiah. Di pembelajaran muatan PPKM, dalam interaksi sosial terdapat banyak keragaman di lingkungan sekitar. Nah, dengan keragaman yang ada, manusia saling berinteraksi dan bekerja sama satu sama lain seperti gambar di samping ya. Nah, di rumah, sekolah, masyarakat tentu berinteraksi dengan orang lain. Coba kalian perhatikan gambar berikut itu. Ada interaksi keragaman ya. Yang ada yang jenis usia, terdiri dari jenis usia, atas usia anak, remaja, dewasa, dan tua. Ada jenis kelaminnya juga, antara laki-laki dan perempuan. Pekerjaan juga mempengaruhi interaksi sosial. Ada pegawai kantor, guru, pengusaha, petani, perawat, dokter, nelayan, masinis, dan nakoda. Kemudian budaya yang terdiri adalah beragam bahasa, ada pakaian adat, tari tradisional, dan makanan khas daerah yang ada di Indonesia. Agama terdiri adalah agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Nah, di sini manusia merupakan makhluk sosial. Makhluk sosial makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, makanya saling berinteraksi.
Perbedaan-perbedaan tadi yang membuktikan adanya keberagaman dalam interaksi sosial. Keberagaman antar individu merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kalian hendaknya mensyukuri keberagaman yang ada. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bisa kalian ucapkan secara lisan. Selain itu, rasa syukur yang kalian bisa tunjukkan dengan perbuatan positif. Adanya interaksi, terdapat hubungan yang saling timbal balik. Misalkan mengembangkan sikap yang saling menghormati terhadap keberagaman individu dan mementingkan kelompok, ras, etnis, dan kelompok agamanya. Di sini contoh kerja bakti yang salah satu contoh interaksi sosial yang saling timbal balik, hubungannya timbal balik. Unsur-unsur iklan. Kita belajar unsur-unsur iklan. Ayo ingat kembali materi tentang iklan. Iklan yaitu adalah suatu pesan tentang barang atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan yang ditujukan kepada masyarakat. Beberapa unsur yang diperhatikan dalam membuat iklan yang efektif antara lain yang pertama adalah deadline. Judul iklan merupakan unsur yang paling penting dari sebuah iklan cetak. Judul sebuah iklan harus dengan cepat menarik perhatian pembaca. Nah, headline dibuat dengan kalimat atau kata-kata yang pendek dan sering berupa slogan. Contoh headline pada iklan adalah cara cepat menguasai bahasa Inggris. Kemudian ada subjudul, merupakan gambaran garis besar produk. Subjudul inilah yang dapat menjaga agar pembaca dapat tetap mengikuti dan membaca iklan sampai selesai. Ketiga, isi iklan biasanya dicetak dengan menggunakan jenis huruf yang lebih kecil daripada judul subjudul. Visual yang menarik, yaitu menggunakan foto atau gambar. Hal ini lebih baik daripada hanya menggunakan rangkaian kata. Kemudian, nama dan alamat yang dapat dihubungi. Hal ini berguna untuk membantu pembaca mengenali sebuah iklan. Perhatikan ini, iklan di bawah ini dengan seksama. Kandungan singkong per 100 kg. Di sini ada gambar singkong. Ini juga singkong. Ditunjukkan kandungannya. Nah, di sini ada kalimat makanlah singkong sebagai pengganti nasi. Solusi makanan sehat, harga rakyat, rasa pejabat. Masih ingat tadi dengan unsur-unsur sebuah iklan? Nah, coba identifikasikan unsur-unsur iklan dalam iklan tersebut. Kalimat iklannya apa di sini? Makanlah singkong sebagai pengganti nasi. Kata kuncinya? Ya, singkong, nasi, sehat. Observasi gambarnya. Gambar singkong dengan informasi kandungan di dalamnya. Ini ada unsur-unsur iklan ya, kalimat iklan, kata kunci, observasi gambar. Mari kita merefleksikan pembelajaran hari ini. Banyak contoh interaksi manusia dengan lingkungan hidup dan lingkungan sosial yang dapat ditemukan di lingkungan rumah kalian. Nah, sudahkah kalian berinteraksi dengan baik? Aksinya, tunjukkan sikap dan perilaku kalian yang menunjukkan bahwa kalian berbuat baik untuk lingkungan dan orang-orang di sekitar kalian. Nah, kalian hari ini adalah mengerjakan soal dari LKS tema 2 subtema 3 dari halaman 76 sampai 82. Kerjakan yang pilihan ganda saja. Setelah kalian kerjakan di LKS, kemudian jawaban kalian masukkan ke dalam Google Form. Nah, di situ nanti kalian akan mendapatkan nilai kalian berapa, kunci jawaban yang benar. Misalkan jawaban kalian salah apa, yang benar jadi apa, yang benar jadi tahu. Nah,
Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, kami ucapkan terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami bisa mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Tuhan berkatilah aktivitas kami nanti di siang hari hingga malam nanti. Semoga kami bisa melaksanakan aktivitas kami dengan baik dan jauhkanlah kami dari wabah virus corona. Lindungilah kami, keluarga kami, guru kami, dan orang-orang di sekitar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya anak-anak. Pembelajaran kita sampai di sini. Kita lanjut nanti di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Tetap jaga kesehatan ya. Tuhan memberkati kalian semua. Dah.